Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurul Wasimulawi Ahmad, NPM 120 820 210527. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Five Porters Force pada industri supercar dan objeknya itu Ferrari. Ada 3 yang akan dibahas, itu overview-nya, latar belakang mengapa mengambil ini, kedua analisis Five Force plus one-nya, dan kesimpulannya. Overview-nya ada 5 brand top supercar gitu. Jadi ada beberapa kelas kan, ada hypercar, supercar, sportcar. Yang saya ambil itu fokus di supercar, yang dimana lininya yang 5 brand terbaiknya itu Ferrari, McLaren, Lamborghini, Aston Martin, dan Maserati. Mereka berada di industri yang sama, yaitu tadi supercar. Oleh sebab itu saya akan meneliti dengan menggunakan pendekatan Five Porters Force, digunakan untuk menganalisis kompetisi di industri tersebut. Analisis Five Force-nya saya ada 5 Five Force plus one dan table scoring. Nah, yang pertama ada trade of new entrants. Setelah dilihat oleh Ferrari itu low. Pertama ada economic of scale, jadi sangat sulit dicapai dalam industri di mana Ferrari beroperasi ini di supercar, yang berarti lebih mudah bagi mereka yang memproduksi kapasitas besar untuk memiliki cost advantage. Ini juga membuat produksi lebih mahal bagi para pendatang baru, karena mungkin mereka harus meneliti ulang dan membuat banyak sekali mobil contoh yang sangat besar sekali modalnya, kapitalnya. Yang kedua ada product differentiation. Harus kuat di dalam industri ini, di mana perusahaan dalam industri menjual produk yang terdiferensiasi daripada produk yang terstandarisasi. Pelanggan juga mencari produk yang berbeda, maka dari itu banyak sekali gitu di industri ini yang kalau pelanggan memesan mobil itu harus by order gitu, sesuai keinginan pelanggan. Yang ketiga ada capital requirements terbilang tinggi, oleh sebab itu sulit bagi pendatang baru untuk mendirikan bisnis. Dalam industri ini pun sangat tinggi capital expenditure-nya, dikarenakan biaya riset dan pengembangan yang tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat ada access to distribution network. Terbilang mudah bagi pendatang baru yang dapat dengan mudah mengatur saluran distribusi mereka dan memasuki bisnis ini. Hanya perlu beberapa gerai retail yang menjual jenis produk untuk setiap pendatang baru untuk menjual produknya. Yang terakhir ada government policies. Terbilang ketat dalam industri ini, perlu perizinan yang ketat dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum sebuah perusahaan dapat mulai menjual. Apalagi di Eropa, sekarang sangat ketat untuk industri otomotif mengenai gas buang dan lain sebagainya. Jadi sangat sulit juga untuk pendatang baru. Terus bagi Ferrari, bargaining power of suppliers-nya juga low. Jumlah pemasok di industri tempat Ferrari beroperasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembelinya. Pemasok memiliki kendali yang lebih kecil atas harga. Yang kedua, produk yang disediakan pemasok ini cukup terstandarisasi, kurang terdiferensiasi, dan memiliki switching cost yang rendah. Hal ini memudahkan pembeli seperti Ferrari untuk berpindah pemasok. Yang ketiga, pemasok tidak bersaing dengan produk lain dalam industri ini, berarti bahwa tidak ada pengganti lain untuk produk selain yang disediakan pemasok. Yang keempat, pemasok tidak memberikan ancaman yang kredibel untuk integrasi ke depan dalam industri di mana Ferrari beroperasi. Yang terakhir, industri tempat Ferrari beroperasi merupakan pelanggan penting bagi pemasoknya. Ini berarti bahwa keuntungan industri terkait erat dengan keuntungan pemasok. Oleh karena itu, pemasok ini harus memberikan harga yang wajar. Lalu ada bargaining power of buyer. Di sini hasilnya medium. Jumlah pemasok di industri tempat Ferrari beroperasi jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan yang memproduksi produk. Ini berarti bahwa pelanggan memiliki hanya beberapa pilihan brand. Oleh karena itu tidak memiliki banyak kendali atas harga. Terus yang kedua, terdiferensiasi produk dalam industri tinggi, yang berarti bahwa pembeli tidak dapat menemukan perusahaan alternatif yang memproduksi produk tertentu. Yang ketiga, kualitas produk penting bagi pembeli, dan pembeli cenderung melakukan repeat purchase. Ini berarti pembelian di industri kurang sensitif terhadap harga. Jadi memang Ferrari memiliki kekuatan kepada buyer, yaitu banyak sekali buyer yang kasarnya seperti tergantungan dan sangat menggilakan brandnya gitu. Jadi bisa membeli berkali-kali dan mengkoleksi walaupun sebenarnya tidak terlalu terpakai. Terus trade of substitutes low.
Ada sangat sedikit pengganti yang tersedia untuk produk supercars yang diproduksi industri tempat Ferrari beroperasi. Sangat sedikit pengganti yang tersedia juga diproduksi oleh industri berpenghasilan rendah. Lalu sangat sedikit pengganti yang tersedia berkualitas tinggi. Pengganti yang tersedia pun memiliki harga yang jauh lebih mahal. Secara komparatif, perusahaan yang memproduksi dalam industri tempat Ferrari beroperasi menjual dengan harga lebih rendah daripada produk pengganti dengan kualitas yang memadai. Sekarang banyak sekali brand supercar yang seperti disebutkan, pesaingnya seperti Lamborghini yang mengeluarkan lini line up sekelas tapi dengan harga yang lebih tinggi daripada Ferrari, padahal dari dulu Ferrari yang terkenal lebih unggul dalam industri ini. Nah, rivalry among competition high bisa dilihat ada 5 brand. Pertama Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, dan Maserati. Pada tahun 2020, total revenue in million euros itu Ferrari paling tinggi, 3.460 million euros. Lamborghini 1.610, McLaren 1.387, Aston Martin 855, dan Maserati 1.384. Dengan total berarti kelima brand ini bersaing di industri ini ada perputaran uang sekitar 8.696 miliar euro. Market share-nya Ferrari juga tinggi, 39,79%, diikuti oleh Lamborghini 18,51%, lalu diikuti McLaren 15,95%, lalu diikuti Maserati 15,92%, dan terakhir Aston Martin 9,83%. Nah, market share the largest competitor, Ferrari menduduki angka rendah 21,72%, sisanya 46,68%. Market growth-nya minus 8,84% bagi Ferrari, terus Lamborghini 12,42%, McLaren minus 97,04%, Aston Martin minus 56,73%, dan Maserati minus 15,82%. Relatif market share-nya Ferrari paling tinggi 2,15, diikuti Lamborghini 0,47, lalu McLaren dan Maserati sama 0,40, dan Aston Martin di 0,25. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ferrari memiliki market share terbesar di jajaran brand supercar di industri ini. Lalu sangat sedikit pesaing yang memiliki market share yang besar. Ferrari menjadi market leader dengan memiliki market share yang amat besar. Lalu industri di mana Ferrari tumbuh setiap tahun dan diperkirakan akan terus melakukan hal ini selama beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan industri yang positif berarti bahwa pesaing cenderung tidak terlibat dalam tindakan yang lengkap, karena mereka tidak perlu merebut mangsa pasar satu sama lain. Yang ketiga, fixed cost tinggi dalam industri di mana Ferrari beroperasi. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan dalam industri ini untuk mendorong ke kapasitas penuh. Rivalry among competition yang berikutnya adalah sangat sedikit pengganti yang tersedia untuk produk supercar yang diproduksi orang industri tempat Ferrari beroperasi. Sangat sedikit pengganti yang tersedia juga diproduksi oleh industri berpenghasilan rendah. Lalu sangat sedikit pengganti yang tersedia berkualitas tinggi. Pengganti yang tersedia pun memiliki harga yang lebih mahal. Secara komparatif, perusahaan yang berproduksi dalam industri tempat Ferrari beroperasi menjual dengan harga lebih rendah daripada produk pengganti dengan kualitas yang memadai. Lalu exit barrier dalam industri sangat tinggi karena tingginya investasi yang diperlukan dalam modal dan aset untuk beroperasi. Kemungkinan overproduction sangat besar dikarenakan produksi kapasitas penuh. Strategi beragam dari setiap brand. Maka dari itu banyak sekali brand supercar yang diakuisisi oleh perusahaan otomotif lainnya seperti Ferrari yang sebenarnya memiliki Fiat karena dimiliki oleh Fiat karena membutuhkan modal yang sangat besar untuk menjalankan industri supercar ini. Nah, terus other stakeholder-nya loh, sejalan dengan Code of Conduct dari Ferrari, praktik dilakukan dengan sistem regulasi internal yang mewujudkan nilai-nilai Ferrari dan memainkan peran pemandu. Praktik tersebut mendefinisikan aturan dan prinsip dasar yang memandu aktivitas grup dan perilaku yang diadopsi oleh orang-orang Ferrari dari pihak ketiga. Prinsipnya itu human right, anti-corruption, antitrust compliance, third party compliance, stakeholder engagement, dan tax strategi. Table scoring. Rivalry among existing firms bobotnya 0,08, berarti ratingnya ada di angka 4, skor 0,32.
Argumentasi dan justifikasi industri supercar sangat terdiferensiasi satu sama lain dengan fixed cost yang besar dan high exit barrier. Rate of new entrance bobotnya 0,2, rating 1, skor 0,2. Capital requirement tinggi dan capital expenditure tinggi, mengakibatkan high entry barrier. Trade of substitute product bobotnya 0,1, rating 2, skor 0,2. Sedikitnya pengganti yang tersedia dengan produk Ferrari yang sangat terdiferensiasi. Bargaining power of buyer 0,17, rating 3, skornya berada di 0,51. Jumlah brand dan jenis produk terbatas, namun pelanggan tidak sensitif terhadap harga. Bargaining power of supplier 0,15, rating 2, skor 0,3. Pasokan yang diberikan terstandarisasi dan tidak terdiferensiasi, low switching cost. Lalu relative power of other stakeholder 0,3, rating 2, skor 0,6. Praktik Ferrari dalam Code of Conduct sudah diatur untuk merawat hubungan dengan stakeholder lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.